Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembelajaran perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan Islam pada masa modern. Pertama, kita akan membahas tentang sekilas tentang dunia Islam pada masa modern ini. Masa pembaharuan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa pembaharuan ini telah muncul tokoh-tokoh pembaharu dan pemikir Islam di berbagai negara Islam. Pada awal masa pembaharuan, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat. Di antara negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk mayoritas umat Islam yang memerdekakan dirinya dari penjajahan, antara lain yang pertama Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua Pakistan pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Yang ketiga Mesir secara formal memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1922 Masehi. Namun, bangsa Mesir baru merasa benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952, yakni setelah Jamal Abdul Nasir menjadi penguasa. Karena dapat menggulingkan Raja Faruk yang dalam masa pemerintahannya pengaruh Inggris sangat besar. Lalu yang keempat Irak merdeka secara formal dari penjajah Inggris tahun 1932 Masehi, tetapi sebenarnya baru benar-benar merdeka tahun 1958 Masehi. Lalu yang kelima Syria dan Lebanon merdeka dari penjajah Prancis tahun 1946 Masehi. Kemudian yang keenam beberapa negara di Afrika merdeka dari penjajah Prancis seperti Libya tahun 1951 Masehi, Sudan dan Maroko tahun 1956 Masehi, dan Aljazair tahun 1962 Masehi. Lalu yang ketujuh di Asia Tenggara, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang merdeka dari penjajah Inggris adalah Malaysia tahun 1957 Masehi dan Brunei Darussalam tahun 1984 Masehi. Dan yang kedelapan di Asia Tengah, negara-negara yang merdeka dari Uni Soviet tahun 1992 Masehi adalah Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan. Sedangkan Bosnia merdeka dari penjajah Yugoslavia juga tahun 1992 Masehi. Setelah negara-negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam tersebut memperoleh kemerdekaan, maka umat Islam bersama-sama dengan pemerintah negaranya melakukan usaha-usaha pembangunan dalam berbagai bidang demi terwujudnya masyarakat bangsa yang adil dan makmur di bawah anugerah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan perkembangan ajaran Islam pada masa modern ini?
Menjelang dan pada awal-awal masa pembaharuan, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang selain menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuja makam yang dianggap keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang-orang yang dianggap sakti. Selain itu, ada juga kelompok umat Islam yang mengkultuskan dan beranggapan bahwa sultan adalah orang suci yang segala perintahnya harus ditaati. Kemudian, penyimpangan yang lain adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi dan ilmu pengetahuan tentang dunia adalah tidak perlu, karena hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara, sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Selain itu, banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme, yaitu paham yang mengharuskan berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar karena hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib. Penyimpangan-penyimpangan umat Islam terhadap ajaran agamanya tersebut mendorong lahirnya para tokoh pembaharu yang berusaha menyadarkan umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang benar yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana tokoh-tokohnya yang akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Yang pada intinya, umat muslim ini harus dihindarkan dari kemusyrikan dan hal-hal yang menyimpang. Di antaranya, jikalau berziarah ke kuburan, kita hanya mendoakan orang yang meninggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta kepada mereka. Dan juga memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Maka jangan sekali-kali meminta pertolongan kepada dukun dan lain sebagainya, apalagi meyakininya. Sungguh itu adalah kemusyrikan, menduakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihindari. Begitu pula di dalam kehidupan di dunia ini, kita itu harus benar-benar beribadah kepada Allah, tapi jangan melupakan bagian kita di dunia ini, dikarenakan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlukan duniawi sebagai jembatannya. Maka dunia dan akhirat ini harus benar-benar dikerjakan dengan sebaik-baiknya, yang mana niatnya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran untuk kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.